Tapi dalam Al-Qur'an, ya, dalam Al-Qur'an itu semuanya jujur gitu ya. Semuanya dibahas. Gitu kan? Dan itu semuanya adalah kebenaran. Ini adalah yang sudah dipatenkan atau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 62. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Inilah kisah yang sebenarnya, ya, yang diceritakan di dalam Al-Qur'an, ya. Lalu yang selanjutnya surat 11, ya, surat Hud ayat 120, ya. Surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasuli ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatum wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya diteguhkan hatimu, dan dalam surah ini telah datang kepadamu kebenaran serta pelajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Maka banyak kita saksikan, ya, orang-orang kafir yang dia mempelajari Al-Qur'an, maka apa yang dia baca itu meneguhkan imannya. Ya. Beda dengan orang-orang yang bahkan ini pernyataan mereka sendiri, ya. Ketika mereka mendalami kitabnya kok malah jadi tambah bingung gitu. Ya. Semakin saya baca kitab saya kok semakin saya bingung gitu. Tapi semakin saya baca Quran kok semakin yakin saya gitu. Karena apa? Memang tidak ada lagi, ya. Maka kalau hari ini ada orang yang dia menolak, ya, bahkan membenci. Kalau orang menolak kan belum tentu benci, ya. Iya. Tapi kalau orang sudah benci pasti nolak. Iya. Kalau ada orang yang menolak Al-Qur'an, bahkan dia membenci kepada syariat Al-Qur'an, wah ini sudah lebih-lebih dari Fir'aun, ya, lebih-lebih dari Namrud, gitu. Bujahal. Iya, bujahal. Karena apa? Kalau Fir'aun mah jelas, Namrud itu jelas. Nah, hari ini orang yang bersahadat mengaku beriman kepada Allah menolak syariat Al-Qur'an, coba. Ya. Al-Qur'an ini sumber hukum, tadi dibacakan tuh sama yang baca fikih. Ya, Al-Qur'an adalah sumber hukum. Ya. Sumber di dalam setiap aktivitas kehidupan. Tetapi hari ini banyak manusia yang menolak kepada Al-Qur'an. Ya. Sumber daripada kehidupan itu sendiri. Nah, itu ya. Jadi wa kullu naqussu 'alaika min amba'i rasul, dan semua kisah-kisah rasul yang kami ceritakan kepadamu ialah kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, ya. Dan di dalam surah ini telah datang kepadamu kebenaran serta pelajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Itu ya. Maka orang kalau semakin baca Al-Qur'an, maka imannya akan semakin bertambah. Itu yakin tuh, ya. Maka kalau orang semakin banyak baca Quran, maka dia akan semakin taat. Coba saja. Kenapa orang banyak yang susah taatnya? Karena baca Qurannya susah. Gitu. Baca Qurannya susah. Maka Al-Quran ini adalah sumber daripada apa? Kekuatan hati, ketenangan hati. Maka kan Nabi menyebutkan bahwa obat daripada penyakit hati itu adalah Al-Quran, ya. Karena di dalam hati manusia itu, ya, di dalam hati manusia itu ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Ya, itu kalau dalam hati sudah ada penyakit, Allah tambah lagi penyakitnya, Allah tambah lagi, terus seperti itu, ya. Terus seperti itu. Nah itu ya. Jadi yang kedua adalah surat 11 ayat 120, ya. Lalu yang selanjutnya di surat berikutnya, ya, surat yang ke-12 ayat 3, ya, surat Yusuf. Kata Allah, bagaimana nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qabli laminal ghafilin. Kami ceritakan kepadamu kisah-kisah yang paling baik.
Ya. Jadi kalau mau baca buku apa ya, sejarah, kisah, novel, udah baca Quran itu. Kadang kan ada orang supaya banyak wawasan katanya baca buku ini, baca enggak, ya. Al-Quran sudah. Sumber ilmu. Iya, sumber segalanya sudah Al-Quran, itu nggak ada lagi. Ya, mau bukunya numpuk segudang, itu cuman wawasan dunia, ya, cuman wawasan dunia. Tapi Al-Quran, Dunia akhirat. ya, ini luar biasa ini. Maka alhamdulillah ya, kita di dalam jamaah ini selalu diingatkan gitu. Ini kita kalau banyak yang mengingatkan itu harus bersyukur gitu. Karena dalam Al-Quran saja diulang-ulang. Berikanlah mereka peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Coba yang baca Wanita juz sama artinya. Ada kan di juz yang ke-29 tuh ayat yang berulang itu? Kalau dalam Ar-Rahman kan yang berulang itu, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ulang lagi, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Kalau dalam ayat lain itu ada, berikanlah dia peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Itu. Jadi harus senang kalau banyak yang ingetin. Ya, diingatkan lagi ya. Infaknya diingatkan lagi, awardsnya diingatkan lagi, yang mau diingatkan lagi, begitu. Karena apa? Memang kita ini harus selalu diingatkan. Ya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanul qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Ya, disebut tuh langsung. Ya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan kepadamu Al-Qur'an. Tidak ada buku sejarah yang paling benar kecuali Al-Qur'an. Maka di Al-Qur'an mah dibahas semuanya. Ya. Dibahas semuanya. Bukan hanya sekedar, kalau orang ahli kitab kan yang dibahas cuma apa? Musa, Isa, Ibrahim, Daud, Sulaiman. Terus siapa lagi? Nabi-nabi yang ini sama orang itu kan ahli kitab kan. Kalau Al-Qur'an mah semuanya, Zulkifli, Yunus, apa lagi? Yahya, Su'aib, gitu kan ya? Itu semuanya. Kalau dalam Islam itu nggak pilih-pilih. La nufarriqu baina ahadin minhum. Pernyataannya begitu. Islam itu tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Sama semuanya. Kalau ahli kitab kan mereka menerima nabi yang turun kepadanya, tidak menerima nabi yang setelahnya. Maka kenapa orang Yahudi disebut kafir sama orang Nasrani? Karena Yahudi tidak mau menerima Isa. Tuh. Jadi jangan disangka Yahudi sama Nasrani itu temenan, musuh. Ya. Bahkan permusuhan di antara mereka, kata Allah dalam surat Al-A'raf itu, lebih dahsyat daripada permusuhannya dengan kamu. Cuman mereka karena sama satu misi gitu kan, kita temenan dulu aja gitu. Ya. Gitu. Padahal permusuhan mereka itu begitu besar dalam hatinya. Bahkan dalam Al-Qur'an kan diabadikan oleh Allah. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai', ya. Al-Baqarah tuh. Wa qalatin nasara laisatul yahudu ala syai'. Yahudi ngomong, Nasrani enggak bakal masuk surga. Kata Nasrani apa? Yahudi enggak bakal masuk surga. Kalau kata Islam apa dalam Al-Qur'an? Sesungguhnya Sabiin, ya, ahli kitab, Yahudi, Nasrani, jika mereka beriman kepada Allah, beramal soleh, pasti masuk surga. Oh, Islam tuh, Al-Quran yang ngomong. Ya. Maka tidak ada sejarah yang paling jujur, paling benar kecuali Al-Quran. Ya, itu. Bukan berarti kita tidak butuh referensi yang lain, butuh. Ya, untuk wawasan saja. Jadi kalau referensi yang lain itu cukup untuk wawasan. Jangan terlalu percaya, jangan juga tidak percaya gitu. Karena itu bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar. Contoh yang lagi viral misalnya yang tukang ngimpi ya. Gitu kan? Ada yang ngomong, "Oh, saya ketemu Rasulullah itu dalam satu hari bisa 5 kali," katanya. "Bertemu dengan Allah itu saya sampai ratusan kali." Itu jangan terlalu percaya, jangan juga kita nggak percaya full. Gitu. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar. Cukup itu mah sebagai wawasan saja, cukup tahu aja gitu. Ya. Kalau informasi yang datang itu cukup sekedar informasi saja. Tapi kalau Al-Qur'an wajib yakin. Nggak boleh kita cukup ini aja lah, percaya. Gitu ya. Nggak begitu, Al-Qur'an itu wajib.
Ya, bahkan sampai pengamalannya Al-Quran Tidak diamalkan, ya, dilaknat sama gitu. Allah. Maka ini Masya Allah ya, Al-Quran ini kalau kita benar-benar ya mendalami, mentadaburi, Masya Allah, tidak ada sumber yang paling benar kecuali Al-Quran. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qabli laminal ghafilin. Dan sesungguhnya kalian sebelum ya ada Al-Quran ini adalah orang-orang yang belum mengetahui ya. Jadi sebelum datang Al-Quran ini mereka itu orang-orang yang nggak tahu. Tetapi dengan adanya Al-Quran maka ilmu pengetahuan berkembang. Maka pinternya orang kafir kan begitu, diklaim semua sama dia. Padahal ilmu pengetahuan yang hari ini ada di dunia ini penemunya siapa coba? Orang Islam semua. Ya. Yang diklaimnya kan semua orang kafir. Yang nemu listrik siapa, yang nemu obat kimia siapa, ini kedokteran siapa. Ya, padahal sebenarnya kan orang Islam. Gitu. Cuman karena orang Islam mah tedai krianya. Suruh Perancis, Perancis gembong. Nggak pria. Nggak pria. Cukup Allah sama kita aja, sama saya. Ya seperti itu. Jadi orang Islam antara ria juga, wah saya menemukan itu tidak, gitu. Diklaim lah sama mereka, gitu. Ya. Kayak si Darwin tuh ya, si Darwin. Kalau kita bandingkan kan jauh sekali, bandingkan si Darwin sama dengan Al-Quran ketika Allah mengatakan sesungguhnya aku menciptakan manusia dari nutfah yang bercampur-campur jadi alaqah, jadi segini, jadi begini, jadi begini. Si Darwin ngomong manusia tina monyet. So, percaya kasah, percaya ke Darwin apa karena Al-Quran? Iya. Orang yang percaya kasih Darwin mah jelema stres. Iya. Kalau dalam Al-Quran mah dibalikan. Ya. Bukan manusia dari monyet. Tapi monyet itu dalam Al-Baqarah kan gitu. Ketika orang-orang Yahudi melanggar hari sucinya hari Sabtu, ya, ketika hari Sabtu itu penghususan untuk ibadah, karena tadinya harinya hari Jumat, ya, cuman Yahudi nggak mau, ya Allah, saya mah pengen Sabtu aja, ya, pengennya Sabtu, maka dikhususkan hari Sabtu itu untuk ibadah. Ternyata kalau sudah dibegitukan, itu godaannya besar. Nelayan banyak ikannya. Hari Senin nepi ka Jumaah memancing teh kuat nyangut teh sabedug sekali gitunya. Pas giliran hari Sabtu, weh amba jatak laut teh ka sisi. Akhirnya apa ngajaring kabeh kan? Lalai dengan Kunu kirodatan khosiin sika Allah, maka jadilah mereka monyet-monyet yang hina. Itu. Ya. Jadi monyetnya tina naon? Itu jelema ingkar. Ya, manusia jadi monyet. Itu bukan monyet jadi manusia, evolusi. Ya nggak ada seperti itu. Nah itu ya. Jadi sesungguhnya kalian sebelum adanya Al-Quran itu orang-orang yang tidak tahu. Ya. Maka dengan adanya Al-Quran ini kalian menjadi tahu. Ya, nah itu. Maka baca Quran. Ya. Itu insyaallah. Lalu yang selanjutnya di ayat terakhirnya ya, di ayat 111. Masih surat Yusuf. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Ya, maka orang yang punya akal mah enggak akan nolak Al-Qur'an. Justru dia akan memperjuangkan Al-Quran, ya. Maka berbahagialah, bersyukur sama Allah, ya. Kita dipilih sama Allah untuk berjuang di dalam apa? Dalam menegakkan syariat Al-Quran, syariat Allah. Sementara mereka menolak, biarkan saja, karena mereka kehilangan akal. Ini kan kata Allah begitu, ya. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Ibroh, pelajaran bagi orang yang punya akal. Jadi si Mustafa Kemal Atatürk teh ya, gara-gara dia menghancurkan kehilafahan Islam itu sakit 3 tahun. Tuh, tidak mati-mati. Iya, sakitnya 3 tahun. Apa penyakitnya? Nggak ada yang tahu. Padahal 1924 itu, ya, itu kan 1924 runtuh, si Mustafa itu berkuasa selama 3 tahun dan sakit. Dan itu ilmu pengetahuan sudah maju pada waktu itu. Sudah banyak dokter-dokter.
tapi seluruh dokter tidak ada yang tahu penyakitnya. Karena apa? Badannya gatal-gatal seluruh badan tuh, bau busuk keluar. Gitu. Panas gitu kan, setiap hari teriak-teriak. Karena gatal panas, coba sok diberi atil semua. Ya. Nyeri untuk iripunya, Pak. Lamun diberi atil gininya atil ya. Colek di dia. Grong langsung atul kabeh. Itu sampai teriak-teriak, sampai ditimpa sama es balok, sampai dibawa ke tengah laut coba. Tetap saja begitu. 3 tahun. Ya, itu namanya siapa? Mustafa Kemal. Ya, sebetulnya menyebut Ataturk itu nggak boleh. Ya, itu. Kalau yang mengagumi iya dia. Iya, disebutnya Ataturk. Karena mengagumi. Namanya Mustafa Kemal Pasha. Ya, itu Mustafa Kemal. Laknatullah. Itu sampai matinya saja tidak diterima bumi. Coba. Di dunia. Terus ngagalil yang lahatnya sukun. Mental. Terus dipendem ya. Aya deh di luhur. Coba, ya. Gali deh liang satu lagi dipendem. Aya deh di luhur. Terus begitu bolak-balik. Lain jagoan nama lain. Ya. Ada di Indosiar mah kan aya nu mayat dicor gitu, mayat di aspal. Terus korupsi coran gitu. Itu korupsi coran dicor, korupsi alpas aspal gitu. Itu mah film. Ini mah asli gitu kan. Ya, bahkan diabadikan. Gitu. Diabadikan sampai sekarang. Ya, kalau kita mau lihat ke sana ada di Ankara Turki, ya, kuburannya. Jadi di atas tanah ditinggihan ku marmer 40 ton supaya ulah ngacong deui. Berapa 40 ton ngacong keneh wae. Dan bahkan sampai sekarang katanya wallahu alam dan saya pernah kaditu ya. Itu jarak 100 meter itu kan tidak ke masjidnya 100 meter itu. Itu baunya sudah menyengat gitu. Bayangkan. Ada orang yang ngomong ikon hidup kita adalah Mustafa. Alhamdulillah. Ya Masya Allah. Ya itu. Karena apa? Dia tidak mau baca Quran. Makanya udah nggak tahu apa-apa, nggak mau baca Quran, ya makin bodoh. Makin keblinger gitu. Ya seperti itu ya. Nah ini maka pentingnya kita memahami sejarah yang sebenarnya. Ya. Maka sekali lagi sumber sejarah yang sebenarnya adalah Al-Quran. Ya, itu sudah pernyataan Allah sudah. Kalau Allah yang sudah ngomong mau percaya, itu harus, nggak percaya harus percaya. Gitu. Beda jeung pasaran ngomong. Mun pasaran ngomong nggak percaya henteu kajian gitu. Tapi kalau sudah perkataan Allah itu sudah. Ya. Nah itu ya. Lalu yang selanjutnya surat 18 ya. Surat 18 ya, surat Al-Kahfi. Ayat yang ke-13. Nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kata Allah. Kami menceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenar-benarnya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka itulah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Nah, ini bahwa kisah-kisah ini diakui gitu ya. Bahkan kisah Ashabul Kahfi ini kan bukan hanya di dalam Al-Quran ya, orang-orang Kristen juga mengakui. Bahkan yang pertama kali membangun masjid di gua tempat mereka itu siapa coba? Ya, orang-orang ahli kitab. Begitu. Karena apa? Memang hidupnya bukan di zaman sekarang, bukan di zaman Rasulullah. Ya, jauh sebelum Rasulullah Ashabul Kahfi ini. Tetapi Allah ceritakan gitu. Sehingga kalau orang-orang yang berakal ya, orang Yahudi itu memang orangnya apa ya? Mereka itu apa sih ya? Ya tadi semuanya karena kedengkian sebetulnya. Sumber-sumber awalnya kedengkian dalam hati. Jadi Yahudi itu kan digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran itu dalam surat Al-An'am. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kitab itu mereka mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Gitu ya. Yahudi itu kenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Bahkan dari awal lahir itu Yahudi sudah tahu. Wah, ini yang lahir nabi terakhir, gitu kan? Tapi karena kedengkian mereka sampai mati tidak mau beriman. Ya. Seperti siapa? Bapaknya Sophia itu, Huyai bin Akhtab. Itu sudah mau dipenggal, itu tetap nggak mau iman sama Rasulullah. Hanya
berapa orang ya dalam sejarah itu kalau baca sirah tuh dari Yahudi itu cuma 4 orang yang masuk Islam. Maka kata Rasulullah, seandainya ada 12 orang saja orang Yahudi yang masuk Islam itu sudah cukup. Gitu. Saking apa? Saking susahnya Yahudi masuk Islam. Yang pertama kali Yahudi masuk Islam itu adalah Ibnu Salam, Abdullah bin Salam. Ya, nama aslinya bukan Abdullah bin Salam. Cuman ketika sudah masuk Islam disebutnya Abdullah bin Salam. Ya, gitu. Hamba Allah yang selamat. Karena apa? Dia pakai akal, gitu. Akalnya dipakai. Jadi bukan kedengkian. Ternyata ketika semenjak Nabi datang, gitu kan, yang didengar oleh Abdullah bin Salam apa? Kata Rasulullah yang diteriakan, Absus salam, it'amut ta'am, wasilul arham, gitu kan, kata Rasulullah. Tebarkan keselamatan, tebarkan salam, kasih makan orang yang kelaparan, sambung silaturahim, kata Abdullah bin Salam. Orang benar ya. Orang kalau pakai akal tuh begitu, ya, nggak mendengar omongan orang. Ajarannya Ya. bagus ini. Iya. Ketika ditanya, Bapak kenapa kok bikin gereja di pinggir jalan, kenapa nggak di masjid gitu? Di masjid mah nggak biasa. Di pinggir jalan itu kita syiar Islam, orang supaya tahu ini loh, ya. Begitu. Tapi karena sudah kedengkian dalam hatinya, udah pokoknya nggak boleh, karena ini meresahkan, kan aneh gitu. Bikin gerai zakat syariat Islam disebutnya meresahkan, tapi di sepanjang jalan tuh diskotik, kafe, nggak pernah ada yang lapor, Pak saya resah gitu. Bahkan ketika peresmian Ustadz diundang ngadinya. Ini Ustadz yang bagus begini. Meresmikan tempat itu. Kan aneh gitu. Prestasi. Ditanya siapa yang meresahkannya nggak mau ngomong. Mengatasnamakan masyarakat resah. Yang mana masyarakatnya sok dia kan? Pengen tahu gitu orangnya kayak gimana sih? Yang resah dengan syariat Allah, kan aneh gitu. Pengen lihat KTP-nya. Iya. Lihat bendera warna hijau, la ilaha illallah, wah resah cina yuk. Turunkan bendera anak, kan aneh gitu. Iya, anehnya banyak. Iya. Aneh manusia hari ini. Kenapa? Tidak tahu sejarah. Nggak tahu sejarah itu begitu tuh akhirnya. Cara baca Quran, ketika dikasih tahu ngeyel gitu. Nah itu yang terjadi. Maka kata Allah apa? Nahnu naqussu alaika bil haq. Inilah kisah yang sebenarnya yang kami ceritakan kepadamu. Ya. Lalu yang kata Allah berikutnya apa? Innahum fityatun amanu. Mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman, ya, birobihim kepada Robnya, wazidnahum huda, dan kami berikan petunjuk, ya, kami berikan petunjuk. Maka dengan petunjuk itu apa yang dilakukan? Warobatna ala qulubihim idqamu faqala rabbuna rabbus samawati wal ardh. Maka dengan petunjuk itu mereka menjadi teguh hatinya, ya. Kami teguhkan hati mereka. Maka kalau orang-orang yang dapat petunjuk, ya, yang dia benar-benar mendapat petunjuk Allah, coba lihat khalifah, ya, lihat khalifah, lihat amir-amir kita tuh ya. Kalau kita besuk, ada nggak raut-raut wajah sedih? Nggak pernah ada ngeluh. Ya, yang ada kitanya yang sedih gitu ketika besuk. Malah kita yang dinasihatin. Iya, masya Allah. Ya. Orang kalau sudah dapat petunjuk tuh begitu, sebagaimana Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu bukan mau dibakar. Ya, bakar seuneuna can aya. Ibrahim mah seuneuna geus aya ngaguli da gede. Dilemparkan, tapi karena imannya teguh kepada Allah, Allah kasih petunjuk. Ya. Setiap Allah memberikan petunjuk kepada hambanya, maka Allah berikan satu kalimat. Ya. Ketika Adam diturunkan gitu kan ke dunia, Allah kasih kalimat, ya, kepada Musa Allah kasih kalimat, kepada Ibrahim Allah kasih kalimat. Apa kalimat yang dibaca Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Maka lamun ka toko buku, ya, kata toko buku, toko kitab, cari namanya kitab Mujarobat. Ya, supaya henteu teu raku seuneu baca eta. Iya. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Itu Pak ada Pak. Iya. Di mujarobat tuh. Jadi supaya teteraku sana gitu ya. Bacanya itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata Ibrahim itu terak Pak. Ya pulku geni mujarobat. Iya. Gitu. Maka kalau kita lihat wafak atau isim atau jimat-jimat, pasti tulisan Al-Quran kan? Iya. Nggak ada tulisan Alkitab. Tulisan Injil, Zabur, nggak ada tulisan Al-Quran. Dari jeng gundul kayak. Iya, mending kita baca. Saya bacaan. Insya Allah. Ya, gitu. Jadi kalau sudah dapat petunjuk Pak, hatinya tuh. Ya, gitu. Maka kata Allah dalam surat Al-Maidah 105 itu, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, bagimu dirimu. Artinya apa? Nges urus diri kalian, ulang uruskeun batur. Gitu. Ya. Ulang uruskeun batur dalam artian apa? Kepo. Gitu ya. Kalau urusan amar ma'ruf nahi munkar harus itu mah. Ya, ini mah urusannya kepo, ke batur gitu. Enggak boleh. Kepo artinya gitu. Alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Gitu. Ketika kemarin kan musim Covid 2 tahun gitu kan, batur mah nu kepo masarariun ku Covid. Ya. Kita mah tenang-tenang we. Cieun ku mati. Iya. Orang katanya kalau nggak divaksin nanti begini. Ternyata setelah lewat 2 tahun yang kena siapa? Anu divaksin pating jaloprak. Anu teu divaksin alhamdulillah calageun waras nepi ka ayeuna. Ya. Kadang kita ini kepo. Ya, sekarang di TikTok lagi rame katanya. Ini motor kalau 2 tahun pajaknya mati langsung dikandangin, diambil. Ambil tinggal ambil. Aduh, nanti saya di jalan gimana? Ya biasa udah. Ya, jadi jangan terlalu kita ini apa ya? Dengan berita itu selalu termakan berita gitu. Kata Allah apa? La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Selama kalian di dalam petunjuk Allah, itu makar-makar mereka nggak akan kena sama kalian. Tenang saja gitu. Ya, tenang saja, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Dan mereka juga ciptaan Allah, ya. Nanti juga mati, nah, kita juga mati kan? Iya, ngapain takut? Gitu. Nanti juga mati, ya. Nah seperti itu. Jadi orang yang diberi petunjuk oleh Allah itu akan diberikan keteguhan hati, diberi keberanian, ya. Beda dengan orang yang dia musyrik. Kalau orang musyrik, ya, orang musyrik yang dia tidak mendapat petunjuk kan kemarin ya sudah dibahas ya. Orang musyrik itu pengecut. Ya, coba ada nggak orang kafir yang pemberani? Nggak ada, pengecut semua. Ya, orang kafir itu. Amerika itu kenapa dia maju jadi kaya? Karena apa? Dia nyuplai senjata buat perang. Jadi dia ciptakan perang di mana-mana supaya apa? Supaya senjatanya laku. Dari situ kayaknya Amerika. Cuman dia kalau perang di negerinya sendiri itu dia nggak berani. Orang sama Papua aja kalah Amerika itu. Pengecut itu.